Halo, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bro and Sis semua. Hari ini tanggal 28 Agustus 2022, kami kembali hadir untuk membawakan renungan dari bacaan Injil hari ini, yaitu dari bacaan Injil Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Mungkin sebelum itu kita mulai dengan doa. Mungkin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bacaan hari ini dengan perikop tema barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Inilah Injil Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus lalu mengatakan perumpamaan ini, kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang mengundang engkau dan tamu itu datang dan berkata kepadamu, berilah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pergi, pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapat kehormatan di depan semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Ya bro, Yes. jadi dalam bacaan ini dikatakan Yesus datang ke rumah undangan dari rumah orang Farisi, ya bro. Pemimpin Farisi. Pemimpin Farisi. Untuk makan bro. Iya. Makan bro. Jadi mereka mengamat-ngamati. Iya, betul. Kehadiran Yesus juga tuh, ya kan. Terus dari bacaan ini gimana bro, tanggapan bro Ken? Ya, dari sini ayat kan kita langsung lompat ke ayat 7 Iya, bro. betul. Memang kenapa begitu bro? Cuman mungkin bukan mungkin sih, memang diperlihatkan bahwa situasi itu ketika Yesus audiensnya yaitu ada orang-orang Farisi, ya, pemimpin-pemimpin, bukan hanya orang-orang Tuhan Yesus, orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi orang-orang luar gitu. Tamu-tamu undangan gitu. Ketika itu kan dia bilang situ ayat 7, dia melihat ketika Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, kemudian ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ya. Jadi perumpamaan ini ditujukan kepada mereka semua bro. Orang-orang Farisi yang di situ ya bro. Jadi mereka berusaha duduk paling-paling depan lah ya. Ceritanya sebagai orang-orang terhormat gitu ya. Betul. Kebanyakan dari kita kan pengennya kan duduknya paling depan bro, supaya apa? Supaya kita bisa orang bisa melihat kita bro. Biasanya yang duduk di depan itu adalah tamu spesial lah gitu ya, orang spesial. Memang kalau saya lihat sini secara naluri kita semua pengen dipuji bro. Betul. Ya, kita mau supaya kita itu diprioritaskan gitu. Kita mau diperhatikan orang, ya. Kita mau dihargai dan tidak mau direndahkan bro. Itu secara naluri bro. Kita tidak mau juga disepelekan orang. Karena itu
kecenderungan kita adalah apa tuh? Meninggikan diri kita. Iya. Makanya sulit untuk kita, kalau kita belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru, sulit untuk kita merendahkan diri. Iya. Bro. Ya. Tapi justru kan di sini ajaran Yesus bahwa justru kita harus merendahkan diri. Jadi Tuhan Yesus bilang malah janganlah kamu duduk berlomba untuk duduk di depan, kalau sampai nanti malah tuan rumahnya itu berkata bahwa ini adalah tempat buat orang lain yang lebih penting dari kamu, gitu kan. Nah, dan kita akan mundur teratur. Kita akan mundur, dan itu kita sesungguhnya dipermalukan kan, bro. Betul, bro. Ya kan? Tapi kalau kita duduk di paling belakang di tempat yang terendah, nah itu kalau ada kemungkinan juga tamunya tuan rumah mengundang kita untuk duduk di tempat yang lebih terhormat. Betul, dan itu ya seperti di dalam tema perikop bacaan ini, bro, ya kan, bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, gitu. Nah, terus jadi kita harus mengambil posisi yang terendah, bro. Itu memang ada satu perumpamaan kalau kita lihat di Amsal 25 ayat 6 dan 7, bro, dikatakan jangan, ini surat Amsal, bro, ya. Jangan berlaga di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Iya, itu, bro. Jadi itu Tuhan Yesus mengutip perumpamaan itu sepertinya, gitu. Supaya kita nggak usah meninggikan diri, gitu. Iya. Tapi memang ajaran-ajaran Tuhan inilah yang memang banyak sekali kalau kita lihat di masa sekarang juga. Rasanya sulit ya, bro. Maksudnya apalagi dengan berkembangnya media sosial segala macam, gitu. Bahkan rasanya orang lebih banyak ya menyombongkan diri, bukan merendahkan diri, gitu, bro. Membanggakan. Ya, membanggakan. Ini bukan bicara mengenai sultan-sultanan, bro, tapi ya banyak kan orang begitu, bro. Iya. Jadi untuk memang bikin supaya bikin konten lah, bro, kayak gitu, bro. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kita ini lupa bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada pada kita ini hanyalah titipan dan anugerah Tuhan, gitu, bro, ya. Nah, terus di sini dikatakan juga, bro, ya, bahwa dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundangnya, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluarga, tetangga yang kaya, gitu, ya. Betul. Karena mereka bisa membalas kebaikanmu, gitu, perbuatan kita itu. Nah, ini gimana, bro? Jadi kalau kita lihat ya, segala sesuatu perbuatan kita yang kita lakukan itu jangan kita pikir timbal balik, bro. Betul. Kita biasanya kan, kita lakukan ini supaya orang lain akan ada something in return, gitu, ya. Kita lakukan dengan semangat kasih Kristus, bro. Kita lakukan jangan untuk memikirkan diri kita sendiri, bro. Kita harus melakukan makanya kita belajar hari ini adalah bagaimana kita dengan kerendahan hati kita melakukan segala sesuatu. Betul. Makanya ada ayat juga, apa yang tangan kananmu memberi, jangan dilihat diketahui oleh tangan kirimu, kan, gitu. Matius 25 ayat 40 jelas di sini katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku, untuk Tuhan. Betul. Jadi memang baiknya kita mengingat karena Tuhan telah memberikan segalanya buat kita, menganugerahkan segalanya buat kita. Kita juga kalau kita mau buat sesuatu kebaikan, bukan untuk diri kita, kita melakukannya hanya untuk Tuhan, gitu, ya kan. Nah, mungkin juga kalau kita lihat ya, bro, kayak ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa dalam segala hal kebaikan kita, kerendahan hati kita ini
bahkan dalam hal mungkin pertobatan bro. Jadi kalau kita bertobat pun kita jangan mengharapkan suatu apa-apa dari Tuhan gitu loh. Oh saya udah bertobat jadi saya berhak mendapat ini Iya. ya. Jadi mungkin seperti itu juga bro ya. Betul. Kebanyakan orang yang dia bilang, oh ya saya udah dalam Tuhan, Iya. kita akan mendapatkan segala sesuatu Betul. yang apa namanya, yang luar biasa lah, gitu. Tetapi kalau kita tahu kan, ketika kita mengikut Dia, yaitu pikul salib, bro. Iya. Ya. Jadi ya bukan enak-enak aja, Iya. bro. Gitu. Jadi terkadang juga bro, maksudnya aku juga pikir ya, maksudnya kadang-kadang orang melihat masa lalu nih bro, ya kan? Ketika seseorang yang memilih jalan pertobatan, terkadang orang masih terbawa dengan image masa lalu nih dari orang-orang yang melihatnya gitu. Jadi ketika kita mengikuti Kristus, ya kita juga harus belajar untuk tidak mempedulikan tanggapan orang lah gitu. Kadang-kadang iblis memakai situasi supaya kita itu merasa kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak layak, kita nggak layak lah. Itu yang iblis bawa ke situ. Ketika kita dibawa ke situ, kita mesti switch bahwa kita ini adalah pemenang. Gitu. Jadi ya luar biasa ya firman Tuhan hari ini. Nah, ini bro ya di ayat terakhir ini, tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, buta, dan kau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ini janji Kristus lagi bro. Iya kan? Jadi dengan apa kerendahan hati kita jika kita melakukan karya kasih dengan secara tulus tanpa mengharapkan balasan, ya kita akan menerima balasannya nanti bro. Tuhan yang akan berikan bro. Betul. Kita nggak usah mengharapkan dari manusia, tapi kita mengharapkan dari Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai orang-orang untuk memberkati. Jadi saluran berkat. Jadi saluran berkat. Gitu. Jadi kalau saya boleh simpulkan lah bro ya, kerendahan hati, biarlah kerendahan hati menjadi gaya hidup kita bro. Itu bukan hanya sebagai kita konten semata lah bro gitu. Tetapi udah darah daging kita gitu. Terus kerendahan hati yang sesungguhnya, ketika kita benar-benar rendah hati yang sesungguhnya terlihat ketika ada sentuhan tangan dari Tuhan, ada pertobatan, ada kelahiran baru. Gitu. Kita perlu sebelum kita benar-benar bertobat, saya rasa kita bisa rendah hati bisa juga, tapi ya nggak pure gitu bro. Jadi sesuatu yang perlu ada campur tangan Tuhan dalam pertobatan kita. Demikian bro. Oke. Jadi demikian bro untuk renungan hari ini. Bro and sis, terima kasih. Kami boleh men-sharingkan, merenungkan apa firman Tuhan hari ini. Mari kita akhiri dengan doa bro. Tuhan terima kasih. Kau telah membukakan hati pikiran kami Tuhan, bahwa apa yang kau ajarkan tentang kerendahan hati, berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami juga boleh berlaku rendah hati dan secara tulus Tuhan. Amin, benar Tuhan. Dan kami tidak mengharapkan apapun, biarlah Engkau yang kami boleh merefleksikan ajaran-ajaran Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan beribadah di gereja. Kiranya Kau lindungi perjalanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Bapak, kami ucapkan terima kasih atas segala berkat karunia-Mu bagi kami. Amin. Bapak, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro and Sis. Shalom. Shalom.